Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa rizwanihi wa dzurriyyatihi. Anna Allah ya'ti darajati fil jannah wa yaqbuna bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah waj'alna min hizbihim yarzuquna mahabbatahu ويتوفنا على بلادهم ويكون في زمرتهم من عافيتهم وسلامتهم ثم القاك إلى صيد الكتاب كفاية الأوام الإمام أحمد الخضري ثم إلى سيد مشرف هذا الإمام إبراهيم البجري ثم إلى صيد الكتاب نصح دينية الإمام الحبيب عبد الله بن عرب الحجاج رضي الله عنه ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتشكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإحسان التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وبسط العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. وقال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب عبد الله بن عبد الحجاج رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال واعلم أن قيام الليل من أثقل شيء على النفس wala siyama ba'da naumi. Ketahuilah oleh kalian semuanya bahwa mendirikan sholat malam atau tahajud itu adalah dari sesuatu yang sangat berat dikerjakan bagi seseorang. Mau memulai mengerjakan sholat malam ini sesuatu yang sangat berat. Hal yang di dalam hati ini kayaknya kayak ada yang megangin kalau mau ngerjain itu, Pak. Kalau ngerjain yang lain gampang, kalau ngerjain mau sholat malam beratnya luar biasa. Wala siman ba'da naum, apalagi setelah tidur. Kita mulai aja mau tidur sholat berat, apalagi sudah tidur suruh bangun, suruh wudhu, sholat aja tambah berat lagi. Kalau dari isya nggak tidur sampai malam sholat, disebutnya qiyamul lail,
qiyamul lail yang dikerjakan di situ bukan qiyamul lail yang mendapatkan kesunahan seperti mengerjakan tahajud. Mengerjakan tahajud disunahkannya habis isya tidur lebih dulu, terus di tengah malamnya bangun baru mengerjakan sunnah. Kalau dari awalnya nggak tidur terus malamnya mengerjakan sholat sunnah, yang nggak disebut qiyamul lail, sebetulnya sholat malam. Itu bukan disebut qiyamul lail yang artinya habis bangun dari tidur. Wa inna ma yasiru khafifan bil ihtiyad, maka mestinya ketika kita ingin menjadi orang yang mudah atau punya keringanan ketika ingin mengerjakan tahajud atau qiyamul lail, mestinya dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan ya nggak akan bisa mudah. Sesuatu akan jadi mudah itu karena langgeng kita kerjakan. Apabila langgeng maka kita akan terikat dengan perkara itu. Kalau terikat maka yang pinginnya ngerjain lagi. Wal mudawamati, dan melanggengkan wasobri ala masyaqqah, dan sabar. Yang penting sabarnya ini. Dan kita nggak sabar sama apa ya, dingin, ya ngantuk, ya malam, mau meledak. Wal mujahadati fi awal marrah, dan perang ketika pertama kali mau melakukan perang dulu. Bila nggak perang kan disebut setelah para sahabat-sahabat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perang pulang dari perang Badar. Perang Badar itu diberitakan perang yang paling besar. Ya, perang di mana umat Islam jumlahnya sedikit, lawannya banyak, terus di bulan puasa. Perang yang paling berat. Begitu pulang Badar, sampai di tempat Nabi bicara, kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kata sahabat, perang apa lagi Nabi yang besar? Ini sudah besar, ini masih ada yang lebih apa? Perang melawan hawa nafsu. Ketika mau pertama kali kita mengerjakan sebuah kebiasaan, perang dulu dalam hati kita. Kayak seorang anak kecil mau meninggalkan makan permen. Ini perang, anak kecil mau ninggalin dot dah. Biasa anak dot mau dilepas dari dotnya. Atau anak kecil yang biasanya kencing sembarangan mau dibiasain kencing di repot. Tapi kalau dia sudah biasa, lanjut. Nah, membiasakannya ini pertamanya harus betul-betul penuh perjuangan. Setelah penuh perjuangan kok berhasil, sabar. Kok sabar jalan, jadilah kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan gimana? Justru kamu sulit meninggalkannya. Bukan sulit untuk mengerjakannya, bukan. Kalau sudah jadi kebiasaan, mau ninggalin, pertamanya mau menuju ke sana berat. Setelah sampai terjadi kebiasaan untuk kamu, sulit untuk kamu tinggal. Suma ba'da dzalika yang fatihu babul unsi billahi ta'ala. Maka setelah itu akan terbukalah pintu di mana kamu akan mudah mengerjakan sesuatu. Setelah perang, sabar, jadi kebiasaan, akan terbukalah pintu beribadah dengan mudah. Wahalawatu munajatin, maka kamu akan menemukan manisnya munajat kepada Allah pada malam hari. Jika sudah sampai terbukanya pintu
kenikmatan ibadah, akan mendapatkan manisnya ibadah pada malam hari, manisnya ibadah pada kesendirian. Waladzatul halwati bihi, dan mendapatkan kenikmatan. Ada orang mendapat, saya bisa ibadah enak, benar. Enak ini dibawa sendiri. Nah, enaknya apa? Bagaimana hatinya terkait kepada tuannya. Bukan enak yang urusan sama lidah, enak yang urusannya sama ruhani. Bagaimana dirinya menjadi dekat kepada Allah, menjadi sesuatu yang tadinya berat menjadi indah dikerjakan, sesuatu yang tadinya berat menjadi sulit kamu tinggalkan karena kamu cinta pada pekerjaan itu. Orang-orang yang bisa sampai pada kenikmatannya ibadah kepada Allah, ketika bisa sampai dari awalnya memerangi dirinya, terus sabar dalam mengerjakannya, sampai terjadi kebiasaan bagi diri. Kalau nggak ada peperangan bagaimana? Ya bukan kebiasaan. Kadang kita sholat malam sekali, nah 7 bulan pray, bukan 2 hari pray, 7 bulan pray. Kita sholat lagi sekali, 2 kali, setengah tahun lagi pray. Ini bukan kebiasaan. Perang itu yang berat itu namanya perangnya. Kalau nggak pernah merasakan berat, berarti nggak pernah merasakan perang. Orang yang mau membiasakan dirinya, ia harus sampai pada memerangi hawa nafsunya. Waladzatul halwati bihi azza wa jal, wa inda dzalika la yashbahul insan min qiyami fadlan ayastadkilahu wa yaksala anhu. Maka sesuatu yang berat yang dikerjakannya itu diawali dengan sesuatu yang berat, kemudian bisa sampai kepada menjadi kebiasaan dikerjakan, maka ketika mengerjakannya tidak akan merasa mau berhenti. Kamu dicolokin mandi sekalian biar gelap kalian. Hidupin dulu HP-nya baru SMS. Hidup dulu SMS, nggak bisa. Ini nggak biasa sih. Ketika sesuatu itu kita mulai dari berat mengerjakannya, kemudian kita bersabar untuk tetap mengerjakannya, terus sampai pada kebiasaan. Ketika sampai pada kebiasaan, nggak akan ada kenyangnya. Kita untuk mengerjakan semuanya lagi. Kalau belum sampai kebiasaan, sekali itu beratnya kenyang dah. Kayak makan yang nggak doyan dipaksa. Mau ngelaknya itu mau muntah-muntah orang sampai ngelak. Alhamdulillah sekali sudah masuk, lagi ya enggak cukup. Kenapa? Enggak menjadi kebiasaannya. Bukan sesuatu yang dicintai oleh dirinya. Kalau sudah diikat sampai jadi kebiasaan, nggak mau berhenti kerjanya. Fadlan yang ini menjadi tambahan atau lebih bagi dirinya. An ayattagila au yaksala. Dari orang-orang yang tadinya merasa berat dan malas untuk mengerjakannya. Kalian bisa melihat ketika orang yang tadinya nggak pernah mau mengerjakan hal-hal itu dipaksa terus berjuang sampai pada kebiasaan, maka akan melihat betapa
betapa nikmatnya itu setelah kamu menjadi kebiasaan. Kama waqa'a dzalika fis shalihin min ibadillah, sebagaimana riwayat yang datang dari para sholihin, hamba-hamba Allah yang sudah mempraktekkan apa yang menjadi teori atau yang menjadi jalannya orang bisa ringan ketika mengerjakan sholat malam atau hal-hal yang diperintah agama yang berat dia untuk mengerjakan. Qala qailuhum, maka berkata di antara para salafus saleh, in kana ahlul jannati fi mithli ma nahnu fihi bil laili annahum la fi 'ashyin tawfiqin. Apabila ahli surga, penduduk surga, fi mithli ma nahnu fihi, sebagaimana apa yang kami kerjakan, bil laili annahum la fi aishin thayyibin, maka mereka mendapatkan penghidupan yang sangat bagus. Nah, dikatakan ada orang-orang yang mendapatkan dua surga. Di dunia mendapatkan surga, di akhirat mendapatkan surga. Wa man khafa rabbihi maqama jannatan. Siapa orang yang sampai kepada makom khauf. Khauf itu hatinya selalu tunduk kepada Allah, hatinya selalu takut kepada Allah. Orang yang sudah sampai pada makom khauf ini akan mendapatkan dua surga, yaitu kenikmatan dalam ibadah di dunia dan kenikmatan nanti di akhirat berupa surganya. Nah, di antara orang yang mendapat kenikmatan ini, penduduk surga itu mendapatkan kenikmatan yang baik. Maka sebagaimana orang-orang ahli ibadah, pula mereka mendapat kenikmatan dalam ibadah. Ruhaninya mendapatkan kenikmatan yang nggak bisa diceritakan oleh yang lainnya. Bagaimana kayak gini dah, orang seorang yang lama atau seorang yang sangat berjasa, kayak seorang ibu ketemu sama anaknya yang sudah bertahun-tahun nggak ketemu, ketika berjumpa berdoaan tanya rasanya bagaimana, ya mau diceritain senang nggak senangnya bagaimana, ya nggak bisa diungkapkan, adanya di dalam hatinya, nggak bisa diceritakan lah. Orang mendapatkan kenikmatan dalam ibadah rasanya bagaimana, ya nggak bisa diceritakan. Ente manisnya teh aja nggak bisa diceritakan. Kalau pengen tahu ya cicipin aja nih manisnya teh. Oh iya begini. Kalau bukan sesuatu yang bisa dipikir. Jika sampai pada diri kita, orang lain ingin mendapatkannya, kita nggak bisa cerita. Sesuatu yang dibawa oleh dirinya masing. Mereka mendapat kenikmatan sebagaimana para penduduk surga mendapatkan kenikmatan. Waqala akhar, dan berkata yang lainnya, para ulama yang lain, mundu arba'ina sanata ma dhammani syai'un illa bulughul fajri. 40 tahun saya melatih diri saya untuk melek selama 40 tahun, melek sampai pagi. Dia berjuang melatih dirinya untuk bisa melek sampai pagi. Artinya apa? Senang menghidupkan malam hari, berjuang 40 tahun. 40 tahun pertama berat, tapi setelahnya sulit saya untuk meninggalkan. Perjuangan. Kalau nggak ada perjuangan, dia nggak bisa dapat sebuah kebiasaan. Kalau cuma sekali, dua kali ya terjadi, tapi nggak jadi sebuah kebiasaan. Yang dimau di sini adalah menjadi sebuah kebiasaan. Waqala akhar, dan berkata yang ulama-ulama yang lainnya, ahlul laili fi lailihim aladun min ahlil lahwi fi lahwi. Orang yang biasa sholat malam disebutnya ahlul lail, orang yang biasa menghidupkan malam
hanya filailihim, di dalam malam-malam mereka, alandu lebih merasakan kenikmatan daripada ahlillahwi filahwihim. Para solihin kalau malam ibadah, mereka mendapat kenikmatan dalam ibadahnya. Di tanker itu juga penuh pada merasakan kenikmatan. Mereka mengejar kenikmatan dunia. Diceritakan rasa nikmatnya jauh dibandingkan nikmatnya para solih ibadah dengan nikmatnya yang dirasakan mereka jauh. Kenikmatan yang dibawanya kenikmatan yang hakiki, yang damai, bukan kenikmatan yang sesaat, yang semu. Senyata-nyata sebuah kenikmatan yang didapati adalah tunduknya seorang hamba kepada Tuhannya. Bisa menghambakan diri seorang hamba kepada Tuhannya, ini sebuah kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Kenikmatan yang lain ini semua bukan kenikmatan yang nyata. Kalau orang yang tidak sampai kepada makna ini, perangnya itu dua. Perang untuk meninggalkan kenikmatan dunia. Kenapa? Kamu belum pernah dapat kenikmatan ini. Kalau kamu bisa perang meninggalkan kenikmatan ini, sampai kemari kamu nggak mau balik lagi. Karena belum pernah kemari, ini berat ditinggalkan. Kenapa? Ini yang sudah biasa kamu rasakan, ini nikmat sekali. Kayak apa? Biasa makan, makan yang enak. Terus suruh tinggal di sebuah daerah yang makannya gak enak, berat. Kenapa? Saya belum pernah makan begitu. Untuk meninggalnya ini berat. Kalau sudah ini bisa ditinggalkan sampai dapat nikmatnya ibadah, kamu gak mau balik lagi. Kenapa? Dapat nikmat yang sebenarnya, bukan dapat nikmat yang hanya sia-sia saja. Cara gak berani mengambil resiko, gak ada. Gua di sini aja dah. Nah, ketika ada orang-orang yang bisa menjaga mereka, dipaksa untuk meninggalkan, ajak untuk bisa sampai kepada kenikmatan yang hakiki. Sekali aja mereka merasakan, semua yang lain ditinggal. Ketika ini belum pernah didapati, nggak bisa dia mendapatkan kenikmatannya. Kayak orang-orang ahli akli yang tadinya nggak kenal Tuhan, diajari ilmu akal, nazar, kenal Tuhan. Bisa kenal Tuhan, nikmatnya berpikir yang lain hilang. Akalnya sayang untuk berpikir yang lain. Kenapa? Saya sia-sia selama ini mikir banyak hal, tapi nggak ada untungnya apa-apa untuk akhirat saya. Jadi ketika tahu ilmu akal, bagaimana cara berpikir, maka habis waktu kamu pakai untuk berpikir tentang Tuhan. Kenapa? Mendapat kenikmatan dalam berpikir. Ini baru mikir. Bagaimana badan kamu bergerak, badan kamu sujud, Allah kasih kenikmatan yang luar biasa. Yang ahli dunia yang lainnya nggak bisa mendapat kenikmatan tersebut. Ini gambarannya orang mendapat kenikmatan. Nah kalau belum mendapat ilmu akal bagaimana? Ya kayaknya yang tadinya menghayal kesana kemari dianggap sudah berpikir sesuatu yang hebat dah. Gak bisa nemu ini nemu itu, padahal nggak ada gunanya sama sekali. Begitu belajar ilmu akal, begini cara berpikir. Akalnya jadi normal, akalnya jadi sehat, bisa dipakai untuk berjalan dan mendapatkan kenikmatan dengan berpikir. Waqala akhar, dan berkata ulama-ulama yang lainnya, laula qiyamul laili wa mulaqatul ahwan fillah ma ahbabtu al-baqa fid dunya. Apabila enggak karena nikmatnya ibadah malam dan enggak karena nikmatnya ketemu dengan kawan-kawan yang seehwan, maka saya enggak akan betah di dunia ini. Para sholihin jadi betah di dunia. Kenapa? Karena dia masih mendapat kenikmatan ibadah kepada Allah dan nikmatnya bertemu kawan. Bicara Tuhan, bicara hadis, bicara kitab, bicara tentang pengetahuannya, hukum-hukum. Jadi sebuah kenikmatan buat dia. Karena masih ada ini, saya masih betah di dunia.
Kalau sudah nggak ada ini, sudah pengennya tidak ada di kenapa? Sudah nggak ada yang diharapkan lagi. Harapan mereka apa? Mengerjakan apa yang jadi perintah-perintah dalam kesendirian ibadah, dalam kumpul bersama kawan-kawannya bicara tentang agama yang disenangi oleh para sholihin. Wa akhbaruhum bidzalika katsiratun masyhuratun, dan berita-berita masalah ini masih banyak lagi dan masyhur diceritakan oleh para ulama-ulama tentang bagaimana kenikmatan-kenikmatannya orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad shalla khalaiqu minhum al-fajr bi wudu'il isya radhiyallahu anhum. Ada yang diantara mereka adalah orang-orang yang mereka sampai kepada sholat subuh dengan wudhunya sholat isya. Kalau sudah wudhunya satu ya berarti nggak tidur. Karena tidur bagian dari batalin. Wudhunya isya dipakai untuk sholat. Mereka berjuang bagaimana menghidupkan malam hari. Dikatakan malam hari ini sukul sholihin, pasarnya para sholihin, pasarnya para wali itu malam hari. Ramai orang ketemu sama wali, ketemu bicara sama. Ini pada malam hari mereka pada ibadah, pada sujud, pada melakukan kebiasaan-kebiasaan sholihin. Maka ada orang-orang yang berjuang menghidupkan malam harinya dengan sampai bisa wudhunya isya dipakai untuk sholat. Ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadih fala'allaka. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka dengan petunjuk dari Allah itulah kita mengikuti mereka semuanya. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah hingga sampai bisa mendapat nikmat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala'allaka rahimakallahu biqiyamil lail. Maka usahakanlah diri kalian wahai orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan salat malam. Wabil muhafadzati alaihi, dan melanggengkan salat malam. Wabil istighfarihi, dan memperbanyak minhu, dari melakukan salat malam. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 5 rakaat, 6 rakaat, semampunya. Wa kun min ibadir rahman, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan welas dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yamshuna 'alal ardi haunan, yang mana mereka berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan mereka itu merendahkan dirinya. Berjalan di muka buminya Allah ini dengan menunjukkan sifat kehambaannya. Sifat hambanya selalu merendahkan diri. Gak ada budak sombong, gak ada. Kalau kamu berjalan dengan nyata mengakui diri kamu budak, pasti kamu akan jalan dengan rendah. Ketika kamu lupa derajat kamu sebagai hamba, kamu akan muncul kesombongan, karena lupa derajat diri sebagai seorang hamba. Kalau kamu berjalan dengan sadar diri kamu sebagai hambanya Allah, kamu akan jalan sebagai orang yang rendah diri. Wa idza khatabahumul jahilun, dan ketika mereka itu diajak bicara oleh orang-orang jahil, qalu, maka mereka orang-orang yang pada berjalan dengan hati yang tunduk ini mengatakan salama, mudah-mudahan diselamatkan dari Allah dari kebutuhan itu. Mudah-mudahan diselamatkan, dihindarkan dari petaka yang terjadi dari orang-orang yang bodoh. Ini perkataan orang-orang yang menjaga dirinya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman.
Dan mereka adalah orang-orang yang yabituna li rabbihim, bermalam kepada Tuhannya. Artinya mereka orang-orang yang menghabiskan malamnya untuk ibadah kepada Tuhannya. Dengan apa? Sujadan, dengan bersujud, wa qiyaman, dan berdiri. Orang-orang yang hatinya sudah mendapat kaitan terbuka di dalam keringanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattasif bibaqiyati awsafihimul lati wasaqahumullahu biha. Dan mereka mempunyai sifat-sifat di mana sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang telah dibicarakan oleh Allah, yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Quran ataupun hadis. Biha fi hadil ayat ila akhiriha, dalam ayat yang tadi dibicarakan. Wa an ajasta anil katiri minal qiyami bilail fala yahjas an qalilin minhu. Apakah bila kalian itu susah atau lemah untuk bisa mengerjakan sholat yang banyak, maka kerjakanlah sholat itu sedikit walaupun sedikit. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah bagi kalian apa-apa yang mudah dari Al-Quran. Ai fi qiyamin billail. Artinya ketika kalian sholat malam, maka bacalah Al-Quran di dalam sholat kalian. Jadi banyak orang mengartikan bacalah Quran yang gampang-gampang dari Quran, maknanya membaca Quran saja. Bukan, yang dimaksud adalah kerjakanlah sholat malam dengan membaca Quran yang gampang untuk kalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah SAW, fi qiyamil lail walau rakaatan. Kerjakanlah sholat malam walaupun serakaat, walaupun cuman serakaat. Karena sholat malam inilah gedung yang Allah jadikan menjadi kebaikan untuk kita. Kalau orang nggak pernah mendirikan sholat malam, dia nggak punya gedung kebaikan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ahsana wa ajmala alladhi yaqra'u Qur'an al-Karim bi ghaibin. Dan yang paling baik dan sempurna adalah membaca Qur'annya dengan hafalan. Sholat sambil baca Quran, mau 10 ayat, mau 100 ayat, mau 1000 ayat, bacanya hafalan. Kalau nggak bisa hafalan, ya lihat, taruh samping kamu, baca. Kalau nggak bisa hafalan, ini apa? Bacalah Quran di dalam sholat malam kalian. Yang paling bagus adalah kalian menghafal bacaan-bacaan tersebut. Kalau nggak bisa, ya usahakan sebisanya. Baca, ya baca. Taruh depannya. Sekarang ada itu apa? Ada iPad, geser, gampang banget. Kurang gede proyektor di TV, ambil ceklek baca ayatnya. Gitu. Banyak cara untuk bisa sampai selesai. Isi kupingnya. Wa ayyaqra'a kullu lailin fi qiyamihi bil laili syai'an minhu. Maka bacalah tiap-tiap malam kamu sholat, sambung menyambung Quran yang kamu baca tersebut. Wa yaqra'u ala tadrij. Membacanya mimpil, usahakan sampai bisa khatam min awali Quran ila akhirih. Dari awal Quran sampai akhirnya Quran. Hatta yakunu lahu fi qiyamil lail khatmatun. Sampai nanti kamu qiyamul lail itu bisa khatam Al-Quran. Ini yang baca sih aja nggak khatam, ini mau baca pakai sholat. Tapi ini bagian dari sesuatu yang menjadi perintah. Dan ini kebiasaan para sholihin, kebiasaan para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Inginlah hati kalian untuk bisa sampai ke derajat ini. Imma fi kulli syahrin, kalau bisa hafal atau hatam setiap bulan. Kalau hatam setiap bulan berarti semalam apa?
1 juz. Kalau satu salamnya 2 lembar, yang 1 juz itu berapa lembar? 10 lembar. Berarti 10 salam. 10 salam dapat 1 juz. Kalau 10 malam 1 juz, maka sebulan hatam. Au fi kulli arba'in, atau tiap 40 hari. Enggak bisa sebulan ya, 40 hari. Au qala min dalika, atau lebih sedikit lagi. Nanti lebih banyak lagi, lebih sedikit lagi. Seminggu hatam. Seminggu hatam berarti 1 malam berapa juz? 3 juz. Semalam 4 juz. 4 juz. Maka seminggu bisa hatam. Kalau 3 hari hatam, semalam 10 juz. Itu kalau habis 10 juz hatam ini selesai, subuhnya hilang. Kenapa? Kakinya tak kuat. Namanya belum terbi. Nah, maka usahakanlah 10 ayat, besok 10 ayat lagi, besok 10 ayat lagi. Au aktar ala hasbi an-nasyaiti wal himmah, atau lebih banyak lagi atas kemauan kamu. Mau setahun hatam, mau 2 tahun hatam. Artinya jadikan Quran ini hatamnya itu dalam berbagai bentuk. Ada yang hatamnya kamu baca tiap habis maghrib. Habis maghrib baca 1 mikra utuh. Yang malam lain lagi jangan nyambung yang ini. Ini khusus habis maghrib. Habis subuh baca lagi, lain lagi. Ini jadikan kebiasaan. Tiap duduk baca, sholat baca. Punya nanti jadwal hatam sendiri. Wa'lam, ketahuilah oleh kalian semua, annal qalila da'ima khairun minal katsiri munqati', bahwa mengerjakan sesuatu yang sedikit itu lebih baik daripada mengerjakan yang banyak tapi terputus. Mengerjakan yang sedikit tapi terusan itu lebih baik daripada banyak tapi cuman sekali. Orang banget senangnya dapat berita mau sholat malam, ntar malam dia sholat sampai subuh, besok berhenti gak sholat lagi. Coba praktekin kalau percaya gitu. Kenapa? Banyak yang seketika dikerjakan ini bukan jadi kebiasaan. Yang satu saja untuk jadi kebiasaan susah. Apalagi mau tahu-tahu banyak, terus mau dijadikan kebiasaan, nggak bisa. Kita hal ini sudah dialami oleh jutaan orang sebelum kita, bukan kita yang pertama, bukan. Sebelum kita jutaan orang telah praktek bagaimana perang kepada nafsu. Ya dimulai dengan ini 1, dan nambah lagi 2, nambah lagi 3. Kok kamu kok tahu-tahu bisa 10 langsung? Ya khawarij namanya. Ada orang yang tahu-tahu semalam bisa selawatan 1000 kali tiap malam, nggak lagi khawarij. Banyaknya orang bagaimana? Sedikit, besok nambah lagi, besok nambah lagi. Ini cara yang disebutkan bahwa sedikit yang kontinu lebih baik daripada banyak yang cuman sekali. Waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha, bahwa hal yang paling dicintai oleh Allah, mendapatkan ridhonya Allah adalah sebuah amal yang dikerjakan dengan dawam. Sesuatu yang banget diperintahkan adalah mengerjakan sesuatu yang pekerjaannya itu dawam. Kalau istiqomah itu hanya dalam kebaikan, nggak ada istiqomah itu dalam kejelekan, nggak ada. Yang merokok itu masih istiqomah merokoknya, ya bukan istiqomah merokok kok istiqomah. Wiritan itu dulu istiqomah pegang tasbih terus mending, kok merokok kok istiqomah. Rokok nggak ada istiqomah. Rokoknya sisanya berkah, rokoknya rokok kok berkah, nggak ada rokok yang berkah itu dari sesuatu yang baik, nggak ada hal yang buruk keluarin berkah, nggak ada.
Wa in qalla wal yattakhid hadzal qari'u al-madhkur. Sesuatu yang dicintai Allah adalah sesuatu yang dalam walaupun itu sedikit. Wal yattakhid hadzal qari'u al-madhkur wirdan laziman. Maka jadilah kalian ambillah dari antara wirid-wirid atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa kalian baca untuk jadi sebuah aurat kalian. Ambillah sesuatu. Yang paling mudah baca parotib, udah lagi baca sholawat, ada hizib nasor, ada hizib bakar, ada hizib bermacam-macam hizib yang bisa dikerjakan. Ambil salah satu yang paling ringan yang menjadi kebiasaan untuk dikerjakan secara dawam. Tujuannya itu apa? Untuk mengikat, untuk memerangi hati dari mengerjakan yang lain. Ambil satu itu untuk perang. Coba sedikit itu sudah bisa kamu kerjakan belum? Kalau ini sudah bisa dawam, baru bisa nambah. Mau yang banyak nanti bisa. Kalau yang satu yang nggak punya kebiasaan, untuk yang banyak susah. Ambil satu, jadikan kebiasaan. Yuwatibu alaihi, dan kerjakan secara acak, secara tetap menerus-menerus. Wa yaqdihi idza fatahu. Terus kalau sampai lupa, kodok diganti. Pokoknya habis maghrib biasa baca rotib. Terus kok habis maghrib pas hari ini tamu banyak, gak sempet sibuk kerja, ganti nanti malamnya. Yang penting tiap hari PR kamu jangan ditinggalkan. Caranya begitu. Kalau sudah bisa punya cara ini jadi kebiasaan, baru bisa nambah pada yang ambil satu wiridan atau kebiasaan, baca, kok sampai ketinggalan, ganti pada waktu yang lain. Dengan niat tiap hari ini harus saya baca. Mau digantinya malam harinya kayak, mau pagi harinya kayak, tapi jadikan sebuah kebiasaan. Kalau sudah biasa terikat nggak pernah putus, baru bisa nambah. Mau tambahin dengan yang lainnya, mau diganti waktu yang lain lebih panjang, bisa. Sudah punya sebuah kebiasaan. Hatta takta dan nafsu wal mu'aqabah, dan sampai nafsu ini atau hati ini jadi terbiasa mengerjakan. Kalau ibarat motor itu ditampung sudah jalan sendiri. Motornya bisa dipakai dari sini kantor. Kayak tampung kok kantor sendiri dia balik lagi. Itu orang yang biasa begitu. Kayak orang yang mulutnya biasa dipakai dikir. Laki dia minta kagetin yang keluar apa? Dikir. Kalau mulutnya biasa nggak dikir, dia minta kagetin keluarnya apa? Bukan binatang keluarnya. Kenapa nggak ada kebiasaan di mulutnya? Sesuatu yang biasa itu, walaupun kamu kaget atau itu kebiasaan kamu jadi kerjaan. Bangun tidur biasa baca doa, satu aja. Kok lupa baca setelah mandi baca. Ini jadi kebiasaan namanya. Keluar kamar mandi baca doa, masuk baca. Kok lupa? Walaupun sudah jauh baca. Kenapa? Untuk membiasakan sampai teringat, keluar masuk baca. Cara membiasakannya begitu. Bukan kalau ketinggalan sudah besok lagi. Oh, enggak jadi kebiasaan. Ganti di waktu yang lain agar terikat dan jadi kebiasaan. Ini resep yang diberikan oleh para sholihin kepada kita. Wa tatamarrana, dan menjadi lengket. Kata orang Jawa itu menjadi apa? Kulino. Menjadi apa? Sebuah kebiasaan yang langgeng untuk kita. Ala muda wa mati wala yafutuhu illa liudrin, dan tidak ditinggalkan kecuali betul-betul udur yang memang nggak bisa dipaksa gitu. Kayak orang lagi nungguin semua mau pergi, ntar aku berikan dulu, kayak kelamaan ditunggu orang itu. Ntar tunggu lagi beri setengah jam lagi, orang lagi mau berangkat ya nggak bisa. Kalau sudah kepepet begitu tinggal, terus ganti yang lain. Nanti apa? Di waktu yang lain kita ganti, tetap itu jadi sebuah kebiasaan. Jangan, oh mbak semuanya hari ini, besoklah gampang. Oh jangan, ganti tetap di waktu yang lain yang masih satu hari itu.
agar tiap hari jadi sebuah kebiasaan. Wa qad warada anna man qama an hizbi minal qur'ani aw an syai'in minhu fa qara'ahu fima baina subhi wal dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Ini sampai diistimewakan. Waqad waroda, dan ada sebuah berita yang datang, man qoma, siapa orangnya, dari sebuah hadisnya Rasulullah SAW, siapa orangnya yang mengerjakan dari zikirnya atau dari wiridnya atau dari bacaan Qur'annya, au an syai'in minhu, atau dari bagian dari zikir-zikir kepada Allah, fa qara'ahu fi ma baina subhi wa dhuhri, maka bacalah, kalau kamu ketinggalan di malam harinya, bacalah antara subuh dan zuhur sebagai pengganti. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili, maka akan ditulis kamu pahalanya sama dengan kamu bacanya pada malam hari. Kok malamnya ketinggalan, jadi gantinya siang sekalian sholat duha. Ini gantinya ketika malamnya ketinggalan. Tahajud ketinggalan, gantinya siang. Hajat ketinggalan, gantinya siang. Kenapa? Untuk membiasakan. Jangan sampai itu hilang. Kok malam saya tidur, bagus sudah, biarlah. Enggak terikat hati kamu nanti. Kerjakan siang hari agar apa? Hatinya terikat. Enggak sampai melepaskan lagi dengan mudah. Keadaan apapun itu akan kamu kerjakan. Sampai nanti kamu sulit meninggalkannya, sayang. Siang, malamnya ketinggalan, siang kamu ganti. Sampai nggak mau ketinggalan sama sekali. Gara-gara apa? Sudah menjadi kebiasaan, terikat hati kita dengan pekerjaan tersebut. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW adanya, idza mana'ahu min qiyamihi bil lail udrun minal maradi aw gharihi yusallihi bin nahar. Ketika Rasulullah SAW tercegah untuk tidak bisa mengerjakan sholat malam, malam harinya sakit atau yang lainnya, maka dikerjakannya pada siang dari antara subuh dan zuhur. Ini sebagai pengganti apa yang kita tinggalkan pada malam hari. Maka pahala yang dikerjakannya sama dengan kamu mengerjakan malam hari, nggak berkurang sedikit pun. Kemudian iklan anna min ankaril munkaroti wa akbaril kabair. Ketahuilah oleh kalian semuanya bahwa sesungguhnya hal yang sangat mungkarnya perkara dan sangat besarnya dosa, wa afhashil muharramat, dan paling besarnya hal yang diharamkan, tarka ba'dil muslimina as-shalawatil maqbubat, yaitu meninggalkannya orang-orang Islam pada sholat 5 waktu. Ini hal yang sangat dianggap dosanya besarnya luar biasa, karena nggak ada ancaman yang lebih berat dari ini. Banyak pekerjaan yang diperintahkan Rasul, tapi ancamannya nggak seberat sholat yang ditinggalkan. Waqad waroda, dan ada hadisnya Rasulullah SAW, al hadisus sahih, hadisnya sahih, al katsiratun bi kufri tarikis shalah, yang mana Rasul mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan sholat sampai punya derajat kafir. Pekerjaan yang lain nggak ada yang ketika ditinggalkan kamu kafir. Amaliyah ini, kalau sholat ada banyak ancaman-ancaman yang sampai mengarah pada memberitakan dia kafir. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat, yang memisahkan antara kita dan orang-orang kafir atau orang-orang munafik adalah as-salat, adalah salat. Faman tarokaha faqad kafar, siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Ini kafir di sini maknanya
artinya tasbih, kalian jadi menyerupai pada orang-orang kafir. Sudah nggak ada lagi pekerjaan yang nampak, karena yang nampak dari orang Islam itu apa? Sholatnya. Sehari-hari orang Islam yang nampak itu sholatnya. Dari mulai subuh, zuhur, maghrib, asar, isya, yang nampak sholat. Kalau zakat sama, mereka juga zakat, nanti ngeluarin sedekah. Kalau bicara pegang tasbih, biksu gede-gede malah ini kecil-kecil tasbihnya. Kalau bicara malam melek, mereka ahli melek. Puasa mereka punya. Ya beda apa? Sholat. Kalau kamu kok meninggalin sholat, maka kamu sudah serupa dengan mereka, nggak ada bedanya lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis yang lain, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihadon. Maka siapa orang yang sengaja meninggalkan sholat, betul-betul sudah jelas dia itu menyerupai orang kafir. Sengaja kok enggak sholat, ya namanya sudah menyerupai orang kafir. Kalau betul-betul ninggalin sholat, hatinya mengatakan ini enggak wajib, kafirnya murni, bukan seperti orang kafir, jadi murtad. Jadi kalau ninggalin sholat dengan hati masih mengatakan ini wajib, maka kalian menyerupai orang. Ibadah yang lain nggak ada yang ancaman sampai begini, nggak ada, hanya ninggalin sholat. Kenapa? Sholat adalah kepalanya Islam. Digambarkan orang nggak punya kepala aja, bagaikan nggak bakal terjadi kehidupan pada dirinya. Seperti agama, kok nggak ada sholat, nggak nampak agama buat diri. Kalau nggak nampak agama, seperti orang, kalau nggak nampak hidup, nampaknya apanya? Mati. Kalau nggak nampak beragama, ya nampaknya kafir. Jadi kalau orang kok nggak nampak sholatnya, maka nampaklah kafir kamu. Seperti orang nggak nampak hidupnya, nampaklah mati kamu. Ini yang nyata. Maka janganlah tinggalkan sholat, ini yang sangat penting setelah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lainnya, man taraka sholatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih. Siapa orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka lepaslah dia dari penjagaan Allah dan penjagaan Rasulullah SAW. Makanya lepaslah dia dari kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah dan dari tuntunan Rasulullah SAW. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, hafadhu ala sholati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Dawamkanlah untuk kalian, jagalah sholat kalian, maka sholat tersebut akan memberikan cahaya untuk kalian nanti pada hari kiamat, akan menjadi tanda untuk kalian, akan menjadi kebahagiaan untuk kalian yaumal kiamat, nanti pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid, dan siapa orangnya yang tidak menjaga sholatnya, alaiha lam takun lahu nuran, maka orang tersebut gak akan punya cahaya nanti pada hari kiamat. Wala burhanan, dan gak ada petunjuk kalau dirinya itu orang-orang beriman. Wala najatan, dan gak ada keselamatan baginya kanat yaumal kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat kita, sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Jangan sampai kita ini ma'al Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Abu Ibn Khalaf. Orang yang gak sholat, kumpulnya nanti sama siapa? Qarun, Fir'aun, Haman, ada lagi satu lagi, wa Ubay bin Khalaf, seorang munafik, kepalanya orang-orang munafiki, Ubay bin Khalaf. Ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari kumpul bersama mereka. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah kumpul bersama para solihin dan para sahabat dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Faqad waqa'at tasrihu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
penjelasan yang sangat jelas dari Rasulullah SAW di kufri tarikis sholat, dengan kafirnya orang-orang yang meninggalkan sholat. Orang yang ninggalin sholat dengan sengaja dan menyatakan tidak wajib, maka jelas kafirnya. Kalau masih menyatakan wajib, maka dia terhitung tidak sholatnya karena malas, bukan karena tidak menyatakan itu wajib. Wa kadzalika warada 'anil sahabah wa salafis salih hatta qala ba'dhum ma sami'tu ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna fi syai'in minal a'mali in tarakahu kufran. Begitu pula berita-berita yang datang dari sahabat Nabi dan para ulama-ulama salaf, yang mana mereka mengatakan tidak pernah aku mendengar dari sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW berkata pada suatu perkara yang diperintahkan, yang mana untuk meninggalkannya diancam kafir, itu hanya sholat. Yang lainnya aku nggak pernah dengar. Hanya sholat yang ketika ditinggalkan diancam dengan hukuman kafir. Selain iman kepada Allah. Iman kepada Allah jelas namanya, karena bagian dari syar'i, usul syar'i yang menjadi pokok. Kalau sholat bagian dari syar'i furu'. Ngomong tidak wajib sholat sama dengan ngomong tidak wajib zakat. Kamu kok hatinya ngomong zakat nggak wajib, sama kafirnya, tapi nggak nampak seperti kamu meninggalkan sholat. Kalau kamu ninggalin sholat nampak jelas-jelas kekafiran kamu. Apalagi kok ngomong ini nggak wajib seketika kamu keluar dari agama Islam. Fa'iyyaka thumma iyyaka, maka takutlah kalian dan takutlah kalian wa tarkus sholat atau tarkus syai'in minha, dari meninggalkan sholat atau meninggalkan bagian-bagiannya. Fa inna fa'alta dzalika faqad halakta ma'al halikin. Apabila kalian mengerjakannya dengan sengaja, tidak mengerjakan perintah Allah yang sholat, maka kalian akan hancur, binasa bersama orang-orang yang pada binasa. Qarun, Haman, Fir'aun, ini nasnya jelas mereka orang-orang yang binasa. Kalau kalian tidak mengerjakan sholat dengan hati yang mengatakan tidak wajib, kamu sama dengan mereka dan tempatnya bersama dengan mereka. Naudzubillahi min dzalik. Wa khasirtad dunya wal akhirah, dan kalian akan rugi dunia dan akhirat. Orang ninggalin sholat cuma gara-gara ngerjain dunia, ini rugi, nggak dapat apa-apa, bukan malah dapat kebaikan. Kenapa? Pokok utama yang dikerjakan, yang harus dikerjakan itu sholat, bukan kerjanya, bukan. Nah setelah sholatnya baru disambil dengan ya, ini enggak diganti kerja yang wajib, si sholatnya sambilan. Nah sekarang begitu, sambilannya sholat, pokoknya bukan lagi sholat yang jadi pokok pekerjaan utamanya, bukan. Padahal kehidupannya akan bersambung nanti sampai ke akhirat. Sedangkan modal utamanya adalah dengan mengerjakan sholat. Urusan dunia, urusan kerjanya berhenti, sudah nggak ada hubungan sama dia. Kalau urusan sholatnya nggak berhenti, akan ditanya sampai nanti ke akhirat. Orang banyak meninggalkan ini gara-gara urusan yang kecil. Wal khusranul mubin, dan yang demikian adalah kerusakan yang nyata, betul-betul senyata-nyatanya. Sesuatu yang akan kehancuran yang akan kita terima adalah diantaranya meninggalkan sholat. Wa kama yajibu alaika, dan sebagaimana wajib atas kalian untuk melakukan sholat, au tuhafidhu ala sholat, atau menjaga sholat kalian, wa yahrumu alaika an tudayyi'aha, dan diharamkan kepada kalian untuk meninggalkannya, untuk menyia-nyiakan sholat. Juga yajibu alaika an tusyaddidu ala ahlika, kalian harus keras kepada keluarga kalian tentang urusan sholat.
Sampai anak usia berapa? 7 tahun diperintah untuk dipukul. Gara-gara harus diingatkan, diajarkan agar terbiasa. Kalau sudah terbiasa sholat, berat bagi dia pukul. Gak pernah sholat, berat pukul. Dia perlu perjuangan. Sampai dia usia 10 tahun terus pukul, biasakan. Ketika 10 tahun, maka akan terikat dia. Sampai nanti dia balik, dia akan susah meninggalkannya. Kenapa? Hatinya sudah terikat dengan sholat. Kalau belum sholat, saya belum sholat nih. Ada yang kurang dalam dirinya. Ini kenapa? Terikat dengan sebuah kebiasaan. Kalau nggak diikat dengan kebiasaan, nafsu ini sulit. Lah, hati yang hadir diikatnya nanti dengan berpikir. Hati yang dibawa dalam sholat datangnya dengan mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kecil orang belum kenal Allah, tapi nafsunya diperintah untuk dibiasakan. Dirinya dibiasakan untuk mengikat nafsunya agar terikat dengan sholat. Setelah dewasa baru akalnya diajari nih sholatnya dengan niat yang beres, hatinya yang khusyuk, kenal yang disembah, tahu siapa yang disujudi. Ini ketika nanti dewasa, tapi membiasakannya diperintah sejak kecil. Ala ahlika wa auladika wa kulli man laka alaihi wilayatun. Dan bagi semua orang yang berada dalam wilayah kamu. Kalau kamu punya wilayah di situ kok menguasai banyak orang, ya semua orang-orang itu harus memperintah untuk sholat. Kayak Pak, cuma ada pembantu, ada yang lainnya, ya semua dalam tanggungan kamu perintahkan semuanya untuk fi iqamati sholat wa la tada lahum khutbah. Dan janganlah pernah kalian meninggalkannya dengan sebuah alasan fi tarkiha, di dalam meninggalkan sholat. Jangan sampai mereka itu meninggalkan sholat pakai alasan. Ya, harus kodok, harus ganti, harus udah sholat belum waktunya habis ganti. Biasakan anak-anak kita demikian. Kok lupa nggak? Besoknya baru ingat sholat, sekarang ganti yang kemarin ditinggalkan. Agar apa? Terbiasa mereka dalam meninggalkan sholat, dalam mengerjakan sholat. Wa man lam yasma' minhum wa yuti' fahadibhu wa aqibhu wa ghadab alaihi asyaddal ghadabi. Apabila mereka nggak mendengarkan ajakan kamu, nggak mendengarkan ancaman kamu, maka keraslah kamu kepada mereka, pukullah mereka, dan marahlah kamu semarah-marahnya kepada mereka. Yang kamu nggak pernah marah semarah itu ketika mereka meninggalkan sholat. Wa aqdam mimma taghdhabu alaihi au ultifat maluka. Lebih marah kamu daripada dia merusak harta benda kamu. Jangan kalau piringnya pecah, marahnya nggak dikebukin, jadi nggak sholat. Oh nggak sholat, diperban ya. Sakit orang tuanya itu. Kalau ada hal yang urusan dunia kamu marah, pantas ngajarin rapi, ngajarin tertata. Tapi kalau urusan agama nggak dikerjakan, kamu lebih marah dari urusan dunia yang ditinggalkan. Nggak sekolah, marah. Jadi kalau nggak sholat, kamu harus lebih. Bukan terus apa? Kalau nggak sholat nggak apa, yang penting sekolah. Ini sekolah dah, nah, biar pinter. Kalau sekolah jadinya apa sih sekolah? Kalau sekolah jadinya bisa masuk surga, ya itu tekankan. Bukan sesuatu yang bisa membanggakan. Sekolah juga SMA nganggur banyak, udah nggak sekolah, pada sekolah juga banyak. Nah, kalau orang mestinya begini, kalau kamu nggak sholat mau jadi apa? Bukan kalau kamu nggak sekolah mau jadi apa? Kalau nggak sekolah mau jadi apa? Lah emangnya sekolah jadinya apa? Maling. Hah? Maling.
maling. Yang sekolah jadinya maling. Kalau yang sekolah jadinya begitu, mendingan nggak sekolah gitu. Nah kalau kamu nggak sholat, mau jadi apa? Kafir jadinya jelas. Nah kalau kau jadi apa? Jadi orang mukmin, kamu selamat di akhirat, jelas namanya. Bukan kalau sekolah jadi apa? Masuk surga, nggak ada tulisannya mana kalau masuk surga. Nggak ada hubungannya. Kalau kamu sholat, ibadah beres, kamu masuk surga. Sesuai ada beritanya namanya. Bukan sesuatu yang ngarang. Jadi jangan kerjakan, jangan marah pada hal-hal yang kecil. Pada hal yang besar kamu enggak. Fa in lam taf'al dzalika kunta minal mustahinin bi huquqillah wa bidini. Apabila kamu enggak melakukan itu, maka kamu adalah orang-orang yang menggampangkan hak-haknya Allah dan agamanya Allah. Kamu mengentengkan hak-haknya Allah dan agamanya Allah. Kamu anggap lebih penting urusan harta kamu dan dunia. Faman aqabtahu wa ghadabta alaihi wa lam yastamil fayanzajir wa ab'idhu anka. Apabila sudah dipukul kamu marahi kok meleng saja. Orang priuk biasanya begini. Sudah dikebuki, sudah dimarahi, dimelototin, jadi meleng saja, diapain? Usir. Jauhkan dia dari kamu. Ya. Suruh diusir. Kenapa? Kalau di rumah kamu ada orang yang nggak sholat, kamu yang cari duit haram dimakan oleh dia. Carinya kamu duit jadi haram. Orang nggak perlu dikasih zakat, siapa yang ninggalin? Sholat. Bukan terus jadinya enggak, oh baik. Istri kamu nggak sholat di rumah, kamu haram kasih rezeki nafkah sama dia jadinya. Harta yang kamu cari jadinya haram. Ketika dia nggak sholat. Ya. Ini bukan terus mudah nih. Kamu sebagai pemimpin yang ada di rumah, bagaimana menjaga keadaan rumah kamu, maka mereka usahakan tetap melakukan sholat. Kalau nggak mau, marahin. Nggak mau lagi, ancam. Nggak mau lagi, pukul. Nggak mau lagi, usir. Usir itu peringatan yang sudah akhir. Ini sudah, hah? Nah itu yang repot. Sama aja diduin mayit. Sama aja. Ini duin Fir'aun itu. Kebo. Apa? Kebo. Kebo. Fatrud minhu fa innahu syaiton. Bayangkan ini. Suruh dia pergi, kenapa? Dia setan namanya. Yang gak mau nurut siapa? Nah, yang suka membangkang siapa? Nah kalau kamu ngembangin setan ngapain? Sama aja ngembangin setan. Ini agama menilai orang-orang pembangkang digambarkan serupa dengan setan. Yang sudah diperingatkan, gak mau diajak, gak mau diusir, jauhkan dia. La khairu fihi, hingga ada kebaikan, kamu ngembangin dia gak ada kebaikannya. Kamu kumpul sama dia gak ada kebaikannya. Wala barokatan, dan gak ada keberkahannya. Wa tahrumu walatuhu, dan haram kamu mengasihi dia. Ngasihin orang yang meninggalkan sholat diharamkan. Wa mu'asyaratuhu, dan bergaul dengan mereka haram. Wa tajibu mu'adatuhu, maka kamu wajib menjadikan dia sebagai musuh kamu. Nah, orang yang nggak mau sholat harus dijadikan sebagai musuh. Maknanya apa? Hati kamu nggak pernah cocok sama dia, nggak pernah dijadikan orang-orang yang bisa bersama kamu dalam urusan agama, nggak bisa. Nah, kalau dunia bukan urusan agama. Orang yang ninggalin sholat adalah musuh dalam agama. Maknanya apa? Nggak bisa diajak kompromi agama, nggak bisa. Ente mau jadikan dia sebagai saksi orang hadir kawinan nggak bisa. Mau ente undang tahlilan, apalagi sholat aja nggak mau tahlil boro-boro gitu. Ini nggak bisa diajak lagi untuk beragama bersama ketika sudah meninggalkan sholat.
Wa huwa minal muhadin, dan dia adalah orang-orang yang menentang lillah wa rasulihi, menentang apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan meninggalkan sesuatu yang harus diikuti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usir. Sekarang boro-boro diusir, ngaku Komnas HAM. Mau apa kamu? Saya diusir bapak dari rumah pakai RT. KRT. Saya diusir bapak. RT-nya meningkat, lurah datang kok gara-gara ngusir. Ini kamu hak padahal. Berat untuk menjalankan agama sekarang ini, maka ajarkanlah, tekankanlah dari mulai kecil. Jadi kalau anak dari kecil sudah dibiasain apa-apa sedikit upah itu berat. Sampai gede biasanya senangnya upah. Ada lagi anak dari kecil biasain, kalau nggak mau saya pukul, nggak mau saya pukul. Lama-lama dia kebal, pukul nih, nantang pukul nih, nggak repot gitu. Coba biasakan dari kecil ikhlas dalam ibadah. Bagaimana diajak mereka biar hatinya ibadah nggak karena diancam, nggak karena itu dipupuk dari kecil. Nanti kesananya kamu akan dapat kenikmatan. Makanya ada berita dalam sebuah hadis, nikmat-nikmatnya orang tua itu adalah bagaimana mendidik mereka masih kecil. Berat nggak mau keras masih kecil. Kalau sudah besar berantem sama kamu. Kamu paksa untuk seperti anak kecil, berantem. Tapi ketika masih kecil, dia nggak bisa melawan. Kenapa? Lemah dalam tanggungan kamu. Maka biasakan, cetak dia jadi orang yang baik. Ketika sudah tercetak, dewasa, orang tuanya akan ringan bebannya. Tapi kalau dari kecil dipupuk terus sampai gede, sehat, seger, bentak-bentak, terus mau kamu cetak, nggak bisa. Akan lebih berat dari kamu mencetak waktu dia kecil. Pakai nantang lah, pakai macam-macam. Kalau sudah dari kecil dicetak, maka kesannya akan mudah bisa nurut sama apa yang menjadi aturan. Wa qala Allah Ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawaduna man hada Allah wa rasulah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, la tajidu, maka tidak akan kalian temukan kaumun, sebuah kaum yu'minuna billah, yang mana mereka iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, yawaduna, yang mereka itu pada mengasihi man hadallah, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Enggak akan kamu temukan. Orang-orang mukmin akan mengasihi orang-orang mukmin, orang-orang yang mau beriman kepada Allah. Ketika dia masih mau diajak beragama, masih mau diajak hatinya masih mau benar, ini yang kita kasih. Kalau sudah diajak nazar nggak mau, diajak beragama nggak mau, diajak lurus nggak mau, lalu dikasih bagaimana? Nggak ada orang-orang mukmin yang mereka itu mengasihi orang-orang yang menentang kepada Allah. Siapa yang menentang kepada Allah? Para pembangkang. Contohnya iblis. Ada nggak orang yang mengasihi iblis? Ada sebuah cerita seorang wali taat ibadah. Ada iblis ingin nyamar mau menjadikan wali itu sia-sia kerjaannya. Si iblis ini nyamar ke tempat wali itu untuk diajari ilmu pengetahuan. Dari mulai nggak bisa diajarin alifba sampai diajarin sampai diajarin sholat sampai bertahun-tahun ini wali ini ngajarin ini iblis ini. Begitu sudah Paul sudah lama dan sudah matang, iblisnya buka diri. Pak Yai, sebenarnya saya itu iblis. Saya belajar sama kamu itu niatnya mau bikin kamu sia-sia semuanya. Yang kamu ajarin sama saya sia-sia semuanya. Kata walinya apa? Enggak kebalik. Kalau saya ibadah enggak ya sia-sia. Semua yang saya kerjakan dicatat sama malaikat sebagai kebaikan. Dan kalau kamu sia-sia, kamu sudah sholat, belajar alif-ba, tak belajar, enggak ada kepake sama sekali. Mau nipu jadi
pulang, kan nggak ada sia-sia kerjaan. Mau yang diajarin siapa aja, dia ikhlas ngajarin. Dihitung sama Allah sebagai sebuah amal yang baik. Lah ini iblisnya. Iblis kok sembahyang ngapain sebenarnya? Sia-sia amat gitu. Dia mau sholat, mau puasa, gara-gara mau nipu hari kamu yang di antara orang-orang tidak ada orang wali-wali yang mengasihi kepada orang-orang yang menghina kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang mau mengajak baik, orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kanu aba'ahum wa abna'ahum. Walaupun mereka itu bapaknya sendiri ataupun anaknya sendiri. Gak ada orang-orang mukmin yang artinya apa? Hatinya nggak menjadikan mereka itu terkait sebagai ajakan agama, sudah tidak. Kalau sudah mereka keluar dari agama, maka rohimnya putus. Terus kemanusiaan jadinya, bukan rohimnya, rohim dalam perintah agama bukan. Hanya kemanusiaan. Punya bapak kafir, punya bapak nggak mau ibadah, punya anak nggak mau ibadah. Sifat hormatnya hormat sebagai manusia, sudah bukan hormat sebagaimana yang diperintahkan oleh agama. Kenapa? Karena mereka sudah keluar dari orang-orang yang zimmat, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari naungan. Namanya apa? Keluar dari kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi kebaikan bagi mereka. Mau itu bapak, mau itu anak. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari sebuah kesesatan baik orang tua kita maupun anak-anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa nafal iman anil muadina lil muhaddina lahu li rasulihi wa in kana min aqrabil aqrabin wa ghayatu ma yusmahu bihi lil amil ghafili wal mustaghriki mahma fatat ussalat wa in kanu, apabila adanya mereka min aqrabi dari orang-orang yang dekat dan paling dekat dengan kalian, dan waghaya sampai pada puncaknya kedekatan, wa yusmahu dan meringankan bihilil amin bagi orang-orang yang bodoh, wal ghafil dan mereka orang-orang yang lupa, al mustaghriq yang mereka tenggelam dalam kemaksiatannya. Mahma fatahu sholat yang semangsa-mangsa sewaktu-waktu mereka itu meninggalkan sholat, au yang dia ma'at taubah, atau dan menggodoknya mereka itu dengan bertaubat anil audi ila mithli dzalika fa amal idha'atu fala kaifa wa alaihi fil ikhraji sholat anil waqtiha ismun adimun. Ya, orang-orang yang baik mereka itu karena kebodohannya, mereka orang-orang yang sering meninggalkan sholat, mereka tenggelam dengan kemaksiatan. Walaupun kamu mengerjakan ketinggalan sholat dan mengodoknya dengan taubat, tapi apabila itu menjadi kebiasaan kamu, itu menjadi sebuah dosa. Gampang, ntar saya kodok lah. Gak ada gampang. Ketika gak ada roh sok yang jelas dari agama, gak ada meninggalkan sholat. Ntar saya kodok lah. Ntar saya kodok ini sudah gak ada alasan untuk tidak bisa dipakai alasan itu. Karena roh sok dalam sholat nanti ada yang dibicarakan. Wa in badara bi qada'iha wa laisa bi hudril istighalu bid dunya wala bi ghairiha an sholat hatta yaquta, sampai kamu meninggalkannya, wala udro illa nauma awin nisyan, maka tidak ada udur kecuali lupa dan tidur. Gak ada udurnya sholat untuk bisa ditinggalkan, gak ada. Hanya dua saja ini. Apa?
lupa sama itu. Perjalanan. Hah? Perjalanan. Itu apa bagian namanya dapat keringanan musafir, bisa di kosor, bisa di takdim atau di takhir. Kalau ini nggak sholat, betul-betul nggak sholat, maka hanya punya dua alasan. Ketika pada dua ini kamu maksa untuk sholat nggak bisa nggak? Orang lupa, emang nggak bisa sholat, orang lupa bagaimana mau sholat? Jadi kalau musafir, dia entar saya gabung sajalah sama yang belakangan, masih sholat sama yang musafir. Karena untuk menggabung harus punya niat. Ketika masuk waktu zuhur, kamu niat saya sholat untuk menggabung nanti sholatnya dengan asar pada akhir. Kalau lupa, ya nggak bisa sama sekali, putus. Dan satu lagi apa? Tidur. Mau itu tidurnya sudah hampir sholat juga nggak apa-apa. Kamu rebahan nih, pakai peci, pakai kokok, sambil nunggu, hilang terus. Ya dapat keringanan, bukan sengaja mau tidur, bukan. Sedang nunggu sudah dikit lagi ketiduran. Ya ini dapat rasa, nggak dihitung berdosa, lupa dan apa itu. Selain ini semua alasannya berdosa. Mau itu sibuk kerja, mau itu entar sengaja, apalagi entar saya kodok aja. Ini bagian dari orang-orang yang diingatkan sangat penting-pentingnya kepada orang-orang harus harus mengerjakan sholat. Mepet waktunya, tetap wajib sholat. Jangan sampai gampangin, entar gampang saya kodok. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang menjaga diri kita dan dijaga oleh Allah dari kejelekan diri kita sendiri, dan semoga orang tua kita juga anak-anak kita mereka menjadi orang-orang yang terikat dan patuh dengan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan, banyak kurangnya insyaallah kita teruskan besok. Jangan hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat harus diapakan mereka. Insyaallah ini saja. Nabi Al-Fatihah.